agama itu harus kita implementasikan ke dalam kehidupan kita. Ajaran-ajaran yang ada dalam kitab suci kita, dalam sunnah-sunnah Rasul itu harus kita bumikan. Harus kita implementasikan. Itulah yang membuat saya hari ini banyak dibully orang. Saya benar-benar tersinggung. Sebagai orang Minang, saya benar-benar tersinggung. Karena ada rendang daging babi Padang. Beberapa hari kemudian muncul lagi nasi uduk babi Aceh. Bagi saya itu penghinaan. Yang namanya orang Padang itu, yang namanya orang Aceh itu, Aceh itu terkenal dengan serambi Mekah. Kalau orang Minang itu punya falsafah, adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Apa saja yang dilakukan oleh orang Minang, itu harus ditanya dulu kepada agama, boleh nggak menurut agama? Kalau boleh kerjakan, kalau nggak boleh nggak dikerjakan. Itu yang namanya orang Minangkabau itu seperti itu. Tapi kalau seandainya ada orang Minangkabau akan melakukan sesuatu, lalu tidak dia perhatikan ajaran agamanya, itu bukan orang Minangkabau. Itu orang Minangkabau yang sudah hilang Minangnya. Kalau sudah hilang Minangnya, tinggal apanya lagi? Tinggal kabaunya. Kabau itu apa? Kerbau ya. Itu udah rendah dari binatang, itu tidak manusia lagi kalau menurut perspektif orang Minang begitu. Oleh karena itu bagi saya, ketika ada seorang tokoh di negeri ini yang menyatakan rendang itu tidak punya agama, itu seorang kiai muda yang banyak pengikutnya. Memang rendang itu tidak beragama. Tapi orang yang memakan rendang itu orang yang beragama. Saya tidak anti orang membuat rendang babi, silakan membuat rendang babi, tapi jangan sebut kata Minangkabau. Silakan buat rendang babi, tapi jangan pakai kata Padang. Silakan buat nasi uduk babi, tapi jangan pakai kata Aceh. Silakan. Saya dibilang nyinyir. Ya bagaimana saya tidak nyinyir? Itu karena Anda mengacak-acak suku saya, budaya negeri saya, tidak bisa saya terima. Yang lebih menyakitkan hati saya lagi apa? Seorang petinggi di negeri ini bilang, agama jangan dibawa-bawa ke dalam kehidupan politik. Agama jangan dibawa-bawa ke dalam kehidupan politik. Saya langsung jawab. Bila Anda menyatakan agama jangan dibawa-bawa ke dalam politik, jangan menjadi pemimpin di negeri ini. Tuh. Mohon maaf Ustadz, waktu sudah habis. Ya, minta sedikit di mana orang? Ya kok pergi dia ya? Mungkin karena mau ngomong politik dia tegur saya ini. Ini jangan-jangan intel, enggak? Menurut saya, kalau ada orang menyatakan agama jangan dibawa-bawa ke dalam politik, maka itu orang tidak paham Pancasila dan tidak paham Undang-Undang Dasar 45.
Apa dasar Pak Andrabas? Baca saja pasal 29 ayat 1. Undang-Undang Dasar 45. Di situ dinyatakan apa? Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Jadi apa artinya itu Pak Andrabas? Tidak boleh ada aktivitas, kegiatan, undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang dibuat oleh rejim di negeri ini yang tidak memperhatikan nilai-nilai dari ajaran agama. Gitu. Oleh karena itu tidak boleh ada undang-undang dan peraturan di negeri ini yang bertentangan dengan nilai-nilai dari ajaran agama. Tetapi itulah yang terjadi hari ini. Tuh. Tuhan berfirman, kaila dulatan bainal agniya. Harta itu, kata Tuhan, jangan hanya berputar di segelintir orang. Tetapi itulah yang terjadi di negeri ini hari ini. Cuma apa daya saya, waktu sudah dikatakan habis. Sementara sakit hati saya belum bisa lepaskan. Ya sudahlah, kita berdoa saja ya. Supaya negeri ini aman-aman saja. Dan para pemimpin yang pemikirannya neko-neko hari ini supaya ditunjuki oleh Allah SWT. Supaya negeri kita menjadi negeri yang kita idam-idamkan itu menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warabun wafur. Karena saya percaya. Sekeras apapun hati orang, sejahat apapun perangai orang. Kalau hidayah Tuhan turun kepada yang bersangkutan, maka segala sesuatu akan bisa berubah. Dan mudah-mudahan saja tahun 2024 adalah momentum bagi negeri ini untuk merubah nasibnya ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu di penghujung tausiah saya pagi ini saya hanya menyampaikan pesan. Ada firman Tuhan bunyi begini, wa'tasimu bihabillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah dan jangan berpecah belah. Dan saya mendapat nasihat dari seorang petinggi di sebuah negeri yang tidak usah saya sebutkan namanya, tapi di sebelah barat sana. Dia bilang begini, umat Islam akan kembali memimpin dunia. Karena kita dulu pernah memimpin dunia di masa daulat Bani Umayyah, di masa daulat kakek saya Abbasiyah, kemudian di masa Turki Utsmani kita pernah memimpin dunia, kemudian kepemimpin dunia diambil oleh orang. Kata beliau, umat Islam akan kembali memimpin dunia. Tetapi umat Islam yang akan kembali memimpin dunia bukan umat Islam dari Timur Tengah. Bukan umat Islam dari Turki, bukan umat Islam dari Iran. Tapi adalah umat Islam dari Indonesia. Dan saya titip pesan satu. Kata beliau, apa itu? Tolong ukhuwah Islamiyah antara NU dan Muhammadiyah dijaga. Bingung saya itu. Seorang petinggi di sebuah negara di belahan timur sana menyatakan umat Islam Indonesia akan memimpin dunia. Tetapi kata beliau itu akan bisa terwujud kalau persatuan dan kesatuan umat bisa terbangun. Dan beliau betul-betul titip
supaya ukhuwah Islamiyah antara NU dan Muhammadiyah dijaga.